Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam. Pada malam ini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan alur tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk di diskusi atau sebelum kita masuk presentasi Bapak Ibu, tentu kita mengawali presentasi ini dengan doa. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami masih memberikan kesehatan jiwa dan raga. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi di Diklat LMS. Semoga apa yang kami presentasikan, apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami semua. Demi nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Selamat malam semuanya. Sudah siap, Bu. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Baik, kita tadi sudah doa pembukaan. Selanjutnya kita akan mempresentasikan. Nanti lihat materinya. Saya buka ya Bapak Ibu. Iya Bu. Iya, sabar. Sabar Bapak Ibu. Iya Bu. Ya, sudah bisa lihat? Sudah Bu. Oh ya, baik. Sabar. Oh ya. Sudah bisa lihat di situ? Sudah Bu. Sudah. Baik. Supaya tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja karena Bapak dan Ibu guru sudah melihat di situ. Saat ini kita akan belajar tentang konsep tujuan pembelajaran. Sebelum saya masuk atau sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan konsep tujuan pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran. Ya. Apakah kedengaran suara saya di situ Bapak Ibu? Sangat jelas Bu. Oh, sangat jelas. Baik. Sudah, Bu. Saya jelaskan sedikit yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu. Tujuan pembelajaran merupakan dasar untuk mengukur hasil pembelajar dan juga menjadi landasan untuk menentukan isi pelajaran dan metode mengajar. Berdasarkan isi dan metode itu, selanjutnya ditentukan kondisi-kondisi kegiatan pembelajaran yang terkait dengan tujuan tingkah laku tersebut. Dengar, Bu. Ya. Nah, kemudian mengapa kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran? Nah, cara kita untuk menyampaikan tujuan pembelajaran itu merupakan salah satu cara yang umum yang dipakai oleh guru untuk fungsi memperoleh perhatian. Dengar Bapak Ibu? Iya Bu. Lanjut Bu. Lanjut Bu, kami dengar Bu. Oh ya, sabar ya Pak. Oh ya, perlu diingatkan bahwa menyampaikan tujuan pembelajaran itu harus membuat siswa tertarik
atau merasa bahwa akan guru sampaikan adalah sesuatu yang penting. Itu saja yang perlu saya sampaikan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Sekarang saya langsung di konsep tujuan pembelajaran. Iya, Bu. Langsung di konsep tujuan pembelajaran. Di tujuan Iya, Bu. pembelajaran ini ada tujuan atau TP, tujuan pembelajaran, yaitu merupakan deskripsi atau menggambarkan pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu akan disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Kemudian, yang kedua di tujuan pembelajaran itu rumusan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif. Di tahapan kognitif itu ada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan di tujuan pembelajaran juga ada dimensi pengetahuan. Kemudian di dimensi pengetahuan itu ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian yang terakhir, di tujuan pembelajaran juga tentu ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berisi beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bapak Ibu bisa dengar? Halo? Bisa, Bu, bisa. Oh, bisa. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini, mungkin Bapak Ibu bisa menanggapinya atau bisa menjelaskan sedikit yang berkaitan tujuan pembelajaran. Kepada Pak Carson, saya memberikan kesempatan untuk menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Iya. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih tadi penjelasannya sudah sangat bagus. Sepemahaman saya juga tujuan pembelajaran itu sama seperti yang Ibu sampaikan, di mana tujuan pembelajaran itu merupakan suatu deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, di mana 3 aspek kompetensi ini ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi deskripsi pencapaian itu nanti tentunya tujuan itulah atau deskripsi itu nanti menjadi pedoman kita dalam proses kegiatan pembelajaran. Tetapi mungkin di sini yang perlu ada tambahan baru, yaitu profil pelajar Pancasila itu juga diikut sertakan dalam tujuan pembelajaran. Jadi ini mungkin hal yang baru bagi kita. Terima kasih, Bu. Sekian saja dari saya. Terima kasih, Pak. Mungkin ada sedikit tanggapan juga dari Ibu Marcelina.
Kalau tidak ada, Bu, supaya kita lanjut. Ya, lanjut Bu. Baik, kita masih menjelaskan yang berkaitan dengan konsep tujuan pembelajaran. Di konsep tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek yang perlu kita pelajari. Di sini yang pertama tentang kompetensi. Kompetensi yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan yang Baik, dapat terima kasih didemonstrasikan oleh kesempatan siswa yang sudah atau diberikan kepada saya. Tanggapan diaktualisasikan saya dalam mengenai waktu produk atau kinerja. ada Ibu, ada tanggapan sedikit Ibu mengenai tujuan pembelajaran tadi. Oh iya, maaf Bu, karena ini tadi saya sudah masuk di konsep tujuan pembelajaran yang ada beberapa 3 aspek ini Bu. Halo? Kalau Ibu memberikan tanggapan ya silahkan. Halo Bu? Pak? Halo? Halo, Silakan Ibu Marcelina, silakan. Langsung silakan saja Ibu. Bu. Silakan Bu Marcelina. Ya, langsung saja Ibu. Ibu Marcelina, langsung saja Bu. Baik, kalau tidak ada Bu, kita lanjut lagi yang berkaitan dengan konsep tujuan pembelajaran di sini. Bapak Ibu masih melihatnya? Masih Bu, lanjut Bu. Masih oke, baik. Saya sedikit menjelaskan kembali yang berkaitan dengan konsep tujuan pembelajaran itu tadi. Di situ ada 3 aspek dalam mempelajari konsep tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi yang kita maksud di sini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Kemudian yang kedua masih di konsep tujuan pembelajaran. Yang kedua tadi konten. Konten yang dimaksudkan di sini adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Halo? Iya Bu, iya Bu. Lanjut Ibu Bu. Marcelina hilang lagi nih. Mungkin jaringan ini Kak, Pak? Iya, jaringan Ibu, dia sepertinya ada gangguan jaringan. Nanti dia masuk sendiri Bu. Lanjut saja Bu. Oh iya. Baik. Kemudian yang ketiga, masih juga di konsep tujuan pembelajaran ini, yang ketiga variasi. Variasi yang dimaksudkan di sini adalah sebuah keterampilan berpikir. Apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Halo? Ya Bu, lanjut Bu. Oh iya. Baik, mungkin itu saja Halo? yang perlu disampaikan di sini. Saya sudah jelaskan konsep tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan atau tanggapan sedikit yang berkaitan dengan konsep tujuan pembelajaran. Ibu Marcelina. Halo? Halo?
Ibu Marcelina. Halo. Silakan Halo, Ibu Marcelina. iya Ibu. Silakan Iya, beri Ibu, halo tanggapannya, Pak. Bu. Ibu Ibu, saya Marcelina. sudah menjelaskan di sini tadi Iya yang Pak. berkaitan dengan konsep tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek. Yang pertama tadi kompetensi, kemudian yang kedua konten, yang ketiga variasi. Mungkin Ibu bisa memberikan tanggapan sedikit atau komentar yang berkaitan dengan konsep tujuan pembelajaran ini. Ya Bu, saya ada tanggapan. Dan ketiga, tujuh. Ya, baik Bu, saya akan menanggapi komponen tujuan pembelajaran. Saya ambil yang ketiga itu tentang variasi pembelajaran. Di sini Ya, memuat kemampuan sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuannya. Kita memberikan ruang yang seluas-luasnya, yang sebebas-bebasnya kepada siswa untuk bisa berpikir supaya tujuan pembelajaran itu mencapai pembelajaran yang baik. Mungkin itu dari saya. Sekian. baik, terima kasih. Tanggapan yang sangat baik sekali dari Ibu Marcelina. Sekarang saya akan memberikan kesempatan lagi kepada Bapak Carson. Mungkin bisa memberikan sedikit tanggapan yang berkaitan dengan konsep tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, Ibu. Ya, Saya coba memberi tanggapan sedikit. Ini berdasarkan pengetahuan saya saja. ya, Secara Pak. operasional, komponen tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek, yang salah satunya itu variasi. Ya, saya Iya, sedikit mengomentari tentang variasi ini. Variasi di sini mungkin dalam kalimatnya itu keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi menurut saya tujuan pembelajaran itu fleksibel di sini. Jadi seorang guru tidak bisa mengukur siswa hanya sampai pada tahap berpikir kritis saja atau kreatif saja. Kita perlu fleksibel dalam menentukan tujuan pembelajaran sehingga siswa itu lebih bervariasi cara berpikirnya. Apakah kemampuannya lebih lagi dari hanya sekedar kritis, kreatif. Misalkan saja siswa bisa mencapai pada level mencipta, memprediksi, dan lain sebagainya. Jadi tujuan pembelajaran itu hendaknya bervariasi seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Sekian saja tanggapan dari saya. terima kasih atas eh, tanggapannya, Bapak. Sangat luar biasa sekali dan sangat memotivasikan kami. Makanya tadi di sini saya memberikan sedikit pengertian yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu tadi. Ya, sehingga kita bisa masuk di konsep tujuan pembelajaran ini yang di dalamnya tadi memuat 3 aspek. Ya. Di situ tadi aspek yang pertama tentu kita sudah melihat bersama-sama ya Pak, Ibu, kompetensinya. Iya Bu. Kemudian yang kedua variasi. Ya. Tentu di sini uh, halo? Iya Bu. Lanjut Bu. Oh ya. Tentu di sini kita akan nanti memberikan seperti yang tadi Bapak bilang, memberikan sebebas-bebasnya kepada peserta didik. Karena di sini tadi ada profil Pancasila itu, ya, seperti yang saya sudah jelaskan di atas. Ada 6 profil Pancasila tadi, sehingga kita di sini nanti akan membebaskan kepada anak atau peserta didik
dalam proses pembelajarannya. Mungkin itu saja Pak yang perlu saya sampaikan di sini. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Luar biasa sekali materinya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak, sama-sama Bu. Eh, Kalau sudah di sini supaya kita mengakhiri presentasi ini dengan doa lagi ya Pak? Ya, Bu. Atau bagaimana Pak? Atau masih memberikan sedikit tanggapan? Dari saya cukup, Bu. Oh ya, maaf Pak, ini dilihat durasi waktunya atau mungkin masih kurang ya Pak? Oh, ini sepertinya sudah cukup, Ibu. Oh iya, baik. Saya menutupi kegiatan atau presentasi ini. Tentunya juga tadi kita mengawali dengan doa. Tentu di akhir juga kita mengakhiri juga dengan doa. Mungkin saya bisa mempersilahkan Ibu Marcelina Timar untuk memimpin kita dengan doa di akhir presentasi ini. Halo, Ibu Marcelina. Ya, marilah kita. Halo. Halo Ibu Maria Murni. Halo, iya Yo, Bu. halo. Ya, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah memberikan kami jiwa raga yang sehat, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Semuanya ini ya Tuhan, kami serahkan lewat doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah Berilah kesalahan kami kami, rezeki pada hari ini dan ampuni seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sudah selesai, Bu.